Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Betapa kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di ruangan ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh beribadah di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami selama 1 minggu ini, supaya kami masuk dalam hadirat-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia. Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir di ruangan ini, bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, supaya di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Yesus. Urapi kami semua Tuhan yang hadir di ruangan ini, kuduskan ruangan ini, terbelagi ruangan hati kami, supaya kami bebas memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami, Pastor Paulus Supit, istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Jesse Lanteng Tuhan. Kau urapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus, supaya setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, supaya firman itu boleh bertabur di hati kami Tuhan Yesus. Firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat dan manis, sehingga kami boleh menjadi dampak dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Lewat hidup kami banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Lawat kami pribadi, lepas pribadi. Jangan sentuh hati kami Tuhan, supaya ketika kami pulang dari tempat ini, pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Siang hari ini mari kita siapkan hati kita. Lebih lagi kita mau sembah Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Hatiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan, oh sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan
Siang hari ini biar jemaat Tuhan senyanyikan pujian ini dari hatimu saudara. Lebih lagi katakan selain kau tiada yang lain. Selain kau, oh selain kau, tiada yang lain. Amin. Yang ku ingin sama-sama sembah Tuhan, katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah. Mari angkat tanganmu lebih lagi sembah Tuhan, katakan sekalipun daging dan hati kami habis dan lenyap Tuhan, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Saya nyebut semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, lebih lagi katakan sekalipun dagingku dan hatiku, kau gunung batu keselamatan kami, sumber kekuatan kami Tuhan, bagianku, tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah selama-lamanya. Sekali lagi katakan tetaplah Allah, selama-lamanya. Haleluya. Tetap selama-lamanya kami memuji, kami menyembah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan, lebih lagi sembah Tuhan, puji tinggikan namanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami mau tetap tinggikan namamu, kami mau tetap muliakan namamu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Oh hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Di tempat saudara berdiri tetap sembah Tuhan, tinggikan nama Yesus. Sumber kekuatan kami, Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang besar Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kaulah gunung batu keselamatan kami, tempat perteduhan kami ya Tuhan. Ya Allahku yang ku percayai, ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang luar biasa. Angkat suaramu, nyanyikan syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Dari hati kami Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam hidup kami, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan.
dapati hati yang mengasihi-Mu. Kau dapati hati yang berharap berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, yang terucap saat kami bangun pagi adalah berterima kasih bahwa nyawa ini masih ada. Kami boleh melihat anak istri dan keluarga. Terima kasih untuk caramu memelihara kami lewat peristiwa demi peristiwa. Dan saat ini Engkau bawa kami ke rumah Tuhan. Berkati GBI Rem ini, berkati kami semua. Sebentar kami ingin mendengarkan firman yang menyejukkan itu. Sampaikan Roh Kudus dengan bahasa yang sederhana. Kami siap untuk diberkati, kemudian memberkati banyak orang. Dan doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Saya tahu suasananya memang agak panas karena melebihi kapasitas. Tapi saya orang yang tidak terbiasa untuk khotbah lama. Ya, jadi tenang aja. Saudara, kalau seandainya Anda pulang habis kebaktian ini, waktu mau buka pintu, ternyata ada ular, enggak besar-besar lah, melingkar di depan pintu Anda dalam keadaan tidur, reaksimu gimana? Lari kan? Tapi coba kalau di situ ada anjing coco kecil yang lucu, saudara bawa masuk ke rumah kan? Kenapa saudara? Waktu Anda melihat ular kita lari. Karena satu, ular punya reputasi. Reputasinya apa? Mematikan. Apa sih definisinya reputasi? Reputasi adalah cara seseorang melihat sesuatu atau seseorang. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendasari pembacaan ini di dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 10. Kita tunggu dulu ya. Benny, Yohanes 18 ayat 1 sampai 10. Baik. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke dalam taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan kepadanya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." 2 ayat lagi. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang
menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus yang terakhir. Lalu ayat 11 masih ada kayaknya ya. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Amin. Silahkan duduk. Baik, kita akan mulai. Tolong Ben, ayat pertama. Saudara, ayat ini berkata Yesus ada di Taman Getsemani. Ada 2 taman yang paling terkenal di dunia. Yang pertama Taman Eden, yang kedua Taman Getsemani. Di mana letak bedanya? Taman Eden itu ada di Irak. Karena kalau Anda baca Alkitab, di situ mengalir sungai Efrat dan sungai Tigris. Dan di dekat sungai Tigris itu dulu ada istananya Saddam Hussein. Jadi jelas Taman Eden ada di timur tengah. Getsemani saya pernah masuk, ada di Israel. Itu perbedaan tempat. Tapi sekarang perbedaan yang paling hakiki di Taman Eden. Itu taman kedamaian, kecukupan. Manusia yang ditempatkannya diletakkan di sana. Tapi 2 manusia menghancurkan Taman. Tapi kalau Taman Getsemani, di situ ada 1 anak manusia yang hadir, namanya Yesus. Ingin membuat kedamaian. Taman yang rusak akan dikembalikan. Itu bedanya, ya. Nah, yang kedua, Yesus masuk ke Taman Eden bersama siapa, Saudara? Muridnya. Dia mampu dan mau datang sendirian enggak? Bisa kok. Tapi kenapa dia butuh teman? Orang dalam keadaan tekanan, stres, itu butuh support orang lain. Amin. Ya. Dan orang yang mensupport Anda adalah orang terdekat Anda. Anak-anakmu butuh disupport. Suami yang di PHK butuh disupport, bukan dimaki dan diceraiin, bukan. Ya. Support, saudara. Gereja ini juga butuh support system. Itu pelajaran yang kedua. Yesus saja butuh manusia yang lain. Waktu Yesus ada di situ, Yudas ada di situ enggak, saudara? Ada kan? Ya memang pengkhianat itu ada di mana-mana, saudara. Saudara, waktu sampai di sana, enggak selang beberapa jam, itu merangseklah Yudas, dia menjual Tuhan. Saudara, tahu-tahu masuklah banyak tentara. Yesus itu hebat, saudara. Dia ngomong apa? Siapa yang kamu cari? Dan biarkanlah murid-muridku pergi. Ini namanya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Pelajaran keempat. Yesus itu keberaniannya luar biasa, enggak Bu? Nyalinya tinggi, enggak ada ukuran. Pertanyaannya, tapi nanti saya jelaskan dalam multimedia ya. Ngapain Yesus ke Taman Getsemani? Karena hatinya goncang, saudara. Perlunya campur darah itu benar. Orang kalau saking stres, takut, itu pembuluh halusnya pecah sambil berkeringat. Jadi itu bukan khayalan, saudara. Enggak pernah orang mengalami ketakutan, tapi ketakutannya dikendalikan dan dihadapi. Kita menghadapi hidup juga begitu. Gak ada yang gak takut. Semuanya takut. Ketidakpastian. Ya, ketidakmenentuan ada di mana-mana. Tapi kendalikan rasa takutmu. Kendalikan khawatirmu. Saudara pernah ngalami gak punya uang? Pernah gak? Ada yang gak pernah? Nanti saya undang saudara bikin seminar. Anda pembicaranya kalau Anda gak pernah gak punya uang. Ya. Tapi bagaimana kita bangkit? Kita mampu menyelesaikan persoalan kita. Jadi Yesus ada di Taman Getsemani. Dia mengadakan refleksi.
beberapa saat lagi aku akan mati. Jadi dia memikirkan kembali perjalanan hidupnya untuk menentukan keputusan malam itu, ya. Jadi berdoa itu adalah menentukan keputusan. Saudara, selanjutnya Yesus sudah capek dihantui ketakutan. Di Taman Getsemani dia berdoa dan beristirahat. Artinya apa? Dia melakukan recovery, pemulihan batinnya, membeningkan pikirannya. Jadi saudara di tengah tekanan, ambil waktu, tenangkan dirimu, pulihkan kekecewaan, pulihkan hidup-hidup yang terluka. Amin. Di sini siapa yang gak pernah terluka dalam hidupnya? Berarti semua terluka ya. Yang kedua, di sini siapa yang pernah melukai orang lain? Angkat tangan. Malaikat semua. Tuhan Yesus, ampuni kebohongan terbesar di tengah gerejamu. Ya. Yang ketiga, Yesus melakukan apa di taman? Melakukan responsibility. Dia menunjukkan tanggung jawab di hadapan murid-muridnya. Lu Petrus, nanti kalau mengembalakan domba, bertanggung jawablah. Jangan domba-domba dikorbankan untuk kepentinganmu. Tapi kamu siap jadi tumbal enggak? Ya. Yang keempat, pelajaran apa lagi? Saudara, salah satu kunci keberhasilan adalah ulet. Orang ulet itu pasti berhasil, saudara. Tanpa putus asa, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Amin. Sini siapa yang cowok lagi cari pacar, angkat tangan. Tak kasih tahu teorinya. Soal gitu gue bajingan, saudara. Cewek itu jatuhnya cuma satu. Ulet sama telaten. Amin. Diusir calon mertuamu, tongkrongin aja depan pintu. Kayak ular yang tidur tadi. Dalam dunia bisnis, ulet itu juga merupakan kunci utama. Punya strategi, punya tujuan, punya nyali. Di Getsemani inilah perang terbesar antara aku dan kehendak Tuhan. Bukankah setiap hari dalam keputusan kita, kita berusaha memenangkan ego kita? Yesus di Taman Getsemani bukan ditangkap tentara, saudara. Saya menarik kesimpulan. Yesus di Taman Getsemani ditangkap oleh kehendak Bapa. Amin. Saya waktu menerima pengertian itu, Tuhan Yesus terima kasih. Dia nggak ditangkap tentara, saudara. Dia bisa lari, dia bisa bikin api semuanya. Tapi dia bersedia ditangkap oleh kehendak Allah. Kapan kita ini mau ditangkap oleh kehendak Allah? Saudara, kalau berdoa saya selalu berkata, kehendakmu jadilah. Jadilah kehendak. Ya, nggak perlu kita. Jadilah kehendakmu. Tidak ada satu helai rambut pun jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinkan jadi nggak? Enggak, saudara. Jadi di sini saya ingin katakan dua hal. Di Taman Getsemani, Yesus mengakhiri hidupnya dalam tujuan Tuhan. Dan Yesus mengakhiri hidupnya ditangkap oleh kehendak Allah. Ayo, saya cuma ingin kasih tahu ini aja. Biarkan sebelum kita ini pulang ke rumah Bapa, izinkan Bapa menangkap Anda lewat ketaatan. Setuju, saudara? Simpel nggak khotbah saya? Ya sudah, selesai, nggak panjang-panjang. Yang penting ngerti. Ya kalau saya ngomong sesederhana ini Anda nggak ngerti, kebangetan. Saudara sekolahnya bayar telo ya. Saya harap Anda mengerti. Izinkan waktu Anda berdoa, engkau ditangkap oleh kehendak Allah.
antara aku dan Tuhan, siapa yang menang? Izinkan yang menciptakan yang menang, saudara. Ya, khotbah saya selesai, kita sekarang nonton multimedia supaya gampang. Ya, silakan. Inilah sumur. Saudara, biasanya orang kalau panik ya dalam tekanan, kita tuh otak kita berhenti, yang banyak ngomel sama maki, bener kan? Makanya sumu artinya langkah pertama, shut up, diem. Yang kedua, move on, bertindak. Gimana caranya Pak Pengki? Oke, naik satu. Ini caranya. Saudara, di sini ada hukum 7. R pertama yang sana bisa lihat dari situ ya. R pertama adalah refleksi. Memikirkan kembali tekanan-tekanan yang saya alami ini kesalahan saya atau kesalahan orang lain atau seizin Tuhan. Ya, refleksikan dulu. R yang kedua apa? Recovery. Yang tenang, bawa di dalam doa. Supaya Tuhan menuntun langkah-langkah selanjutnya. Ada pemulihan pikiran, pemulihan batin. Di tengah kepanikan, Bu. Ya. Yang ketiga apa Pak Pengki? Responsibility. Kalau memang di tengah keheningan itu, memang saudara yang salah. Ya ambil tanggung jawab. Gak usah nyalain orang lain. Setuju? Itu perlunya kita berdoa. Setelah responsibility apa? Di sini ada kata resilient. Artinya setelah semua itu saudara pikirkan, tindak lanjutin. Jangan terus lari dari kenyataan. Waktu Anda doa, 3R itu sudah nyantol di dalam batin dan pikiran kita. Kemudian saudara bertindak di dalam keuletan. Saya bersumpah untuk saya selesaikan masalah ini. Jangan terus putus asa, stres, bunuh diri. Ngapain Bapak Ibu ya? Jangan sampai masalah itu menyebabkan pertengkaran suami istri. Jangan. Pertengkaran Anda ya memang emosi mempengaruhi, bener kan? Saya banyak ngobrol sama supir Bluebird, saudara. Karena kendaraan saya adalah di sini ya Bluebird. Ada yang sampai berhenti nangis. Pak, saya boleh curhat? Ya, kenapa Mas? Istri saya datang ke mes bawa laki lain dan saya diminta nyodorin surat cerai. Walaupun suami itu penghasilannya sedikit, tapi kalau istri mau mengerti, dia agak sejuk. Jadi relationship suami istri boleh nggak punya duit, tapi hubungan tetap manis. Amin. Ngapain ribut? Emang kalau Anda ribut duit nambah? Kagak, Bu. Saya mau tanya ya, ini sudah sering saya tanya. Ibu-ibu kalau terima gaji dari suami ngomong terima kasih nggak? Angkat tangan. Angkat tangannya nggak ngomong. Jangan buka amplop. Anak dul, segini lagi dul. Ini bedul banget sih. Nggak gitu saudara. Manajemen yang baik akan mencukupkan segalanya. Bangun pagi, mengucap syukur. Amin. Ya. Kemudian apa di sini? Resourcefulness. Apa sih Pak Pengki? Resourcefulness itu adalah apa ya? Kita ini sering gini saudara. Kita ini sering melakukan kegiatan kita dengan autopilot. Bener gak? Ya kan? Karena habit kita terbiasa saudara. Jadi resourcefulness artinya dalam situasi apapun gunakan akal sehat. Amin. Ya akal sehat itu penting. Sekarang orang sehat aja sudah gak punya akal. Jadi akal sehat itu perlu. Ribut-ribut gak apa-apa, tapi pakai akal sehat.
akal sehat ya. Dan yang terakhir apa saudara? Kalau yang 5R ini saudara jalankan, maka kenyataan akan terjadi, realitas baru. Inilah praktek sumo yang sudah saya ajarkan di mana-mana, saudara. Oke, naik lagi. Oke, shut up artinya apa? Di tengah masalah hidup kita, berhenti sebentar, diulang kembali dan fahami sebetulnya inti persoalannya itu di mana. Ya. Sedangkan move on, jangan putus asa, berhenti, ya menghindari persoalan. Lanjutkan saudara dengan pemahaman yang baru. Oke, naik lagi. Nah, persoalan hidup itu sebetulnya rumusnya gini. E itu apa? Event. Ya. Event itu ada yang menyenangkan, event dapat rezeki, tapi beda dengan event ditagih hutang kan. Ditagih hutang tetap sebuah event, saudara. Artinya peristiwa yang sekali-kali terjadi. Ditambah dengan respon Anda, saudara. Yang menjadi masalah sebetulnya bukan peristiwanya, tapi respon kita. Dan itu peristiwa ditambah respon akan menghasilkan outcome. Hasilnya nanti ditentukan ini. Ya. Jadi respon Anda ikut menentukan peristiwa dan akan menentukan hasil akhir. Oke, kita naik lagi satu, klik tolong. Ya. Kenapa di sini apa hubungannya Pak Pengki? Change the t-shirt. Saudara jangan pakai kaos korban. Kaos terus depannya ada nama korban. Saya korban suami, saya korban penipuan, saya korban istri. Ayo di tempat ini kita buang apa? T-shirt victim atau t-shirt korban itu jadilah ganti dengan kaos yang baik. Amin. Artinya mindset sama pikiranmu diganti. Jangan dipakai terus. Saudara, selanjutnya ada apa di situ? Develop fruity thinking. Mulai berpikir untuk berbuah. Mulai berpikir untuk berbunga di tengah persoalan. Setuju? Ya. Dan yang terakhir apa? Hypotime. Apa sih? Hypotime itu hidup ini harus punya saat-saat santai. Amin. Jangan kerja lama-lama senting, saudara. Kenapa sih saya ditanya sama teman-teman, Pak Pengki, Mbok ya pulang sebulan sekali gini ya. Memang saya kalau ngelihat duitnya sayang. Setiap minggu saya pulang pergi berapa juta. Ya, 1 bulan itu bisa belasan juta saya ngeluarin duit. Untungnya Pengki Andu itu punya potensi untuk punya duit. Amin. Ya, bukan cuma doa, kerja. Sembayang dong, miskin nih gua bilang. Tapi kalau kerja tanpa doa hasilnya nggak bisa maksimal gitu loh Mas. Ya, ngerti Mas ya? Sudah punya istri belum? Kenapa? Nggak berani atau memang nggak punya duit? Gak apa-apa, saya dulu juga ngalamin kok. Biasa aja hidup itu, ya. Jadi berikan waktu untuk dirimu sendiri. Loh Pak Pengki itu ngelencernya kapan? Saya kasih tahu ya gaya saya. Kalau saya pulang balik Surabaya, Jakarta, itu kan menghindari kejenuhan. Saya di Jakarta terus ya jenuh Bu. Di Surabaya terus ya jenuh, saya sendirian di rumah. Ya kan? Kadang-kadang kalau nganggur gitu, cucu saya perempuan, besok bolos ya. Duh kok bolos Opa? Ya besok ke Bali sama Opa, 1 hari aja. Oh cuma 20 menit saya ke bandara terbang, ya kuliner ketemu keponakan pulang lagi kan. Kita harus punya hypotime, amin. Jangan cuma mikirin orang lain, pikirin juga dirimu. Oke, ini yang harus kita lakukan. Oke, naik lagi. Hidup jangan pernah jadi korban. Saya berpikir ada singkatan namanya air mata. Air mata ini harus dirubah menjadi mata air. Saya pernah nerbitin buku itu, tulisan saya cuma sudah nggak ada, sudah habis ya. Tear artinya apa? Thinking.
berpikir terus. Jangan berpikir ke belakang, berpikir ke depan. Kedua, thinking ini sangat berkaitan dengan emosi. Jangan emosi menguasai pikiran Anda, jangan juga pikiran Anda mematikan emosimu. Kerjasamalah. Yang ketiga apa? Action. Jangan cuma mikir emosi mikir, mati di tempat tidur saudara. Lakukan action. Ya 1, 2 langkah, 3 langkah, baru nanti ada hasilnya. Gampang Kak? Kalau saya kasih pemahaman, gampang kan? Oke, kita naik lagi. Kita selesai. Klik pen. Masih ada 3 ya. Tier itu thinking, emotion, action, result. Oke. Aku ini berhubungan dengan siapa sih? Aku itu hubungannya pertama karir. Kalau karir sudah bagus, kemudian hubungan dengan keluarga, dengan Tuhan. Saudara, sukses itu gak usah mikir banyak teori. Berusahalah memberikan kontribusi semaksimal mungkin, ujungnya sukses. Ayo, istri ngomel terus duitmu mulai naik kamu kasih terus. Istri senyum enggak? Kontribusi Mas. Bu, ibu pernah enggak ngalamin enggak punya duit sama suaminya? Masih bisa romantis? Enggak usah dipikir, nanti jawabannya bohong. Ini istri-istri ini, kalau suamimu lagi krisis keuangan, masih bisa romantis? Woi. Gak bisa Bu, gak bisa. Gak usah sok rohani, gak bisa. Pengaruh uang itu gede. Kamu bisa romantis Ki? Kalau Herman lagi gak punya duit. Gini ya, Ki, kamu perhiasanmu dibeliin Herman gak? Iya kan? Ini buat contoh ibu-ibu yang lain. Satu hari Herman bener-bener gak punya duit. Kamu pernah nawarin, nih Man pakai dulu Man. Pernah? Nah, berikan tepuk tangan, ini istri yang gue demen yang gini nih. Tapi buntutnya bayar lu Man, bayar, ojo lali. Ya bayarlah. Istri itu kan penolong. Ya ayo kita kerja sama yang enak. Baru kemudian kontribusi. Nah ini yang terakhir, ada uang lebih, rekreasi ya. Kalau paling murah main game lah, otak ya. Atau main TikTok macam-macam lah ya. Oke, naik lagi kita selesain. Klik lagi. Nah, cara berpikir salah ini. Yang pertama, inner kritik. Banyak orang itu menyalahkan dirinya. Kenapa sih saya kok begini? Kenapa orang tua begini? Itu inner kritik, hentikan Bu. Gak ada yang salah. Ya semua itu cuma peristiwa. Peristiwa itu kan menjadi baik dan buruk karena pikiranmu. Bukan karena peristiwa itu sendiri. Yang kedua apa? Broken record. Nah saudara bisa keluar dari autopilot gak? Setiap kejadian yang lalu keluar lagi. Gitu-gitu terus, hasilnya gak pernah beda. Hentikan autopilot, pilot ya, otomatisasi hentikan, saudara merenung sendiri. Nanti ketemu jawabannya. Jangan dari tahun ke tahun, itu aja capek Bu. Ya Bapak. Yang ketiga apa? Sindrom Martin. Hidup tuh gak usah sok jadi pahlawan. Gak usah ya. Kalau memang gak punya duit ya ngomong aja gak punya duit. Saya gak punya duit, saya minta Bu. Ya, tapi untungnya makin lama saya makin punya duit. Nah itu loh gak enaknya saya Bu. Ya. Yang ketiga apa? Yang keempat, jangan membesarkan hal-hal sepele. Soal kecil digedein. Oh suami saya gini, istri saya gini. Cerita ke tante sebelah, tantenya juga nyalain suami. Ke tante depan lagi sama-sama. Nanti kumpul, jadi barisan sakit hati keliling kampung. Masih ada? Klik lagi. Oh masih ada. Keputusan, apa yang Anda putuskan di tengah situasi ini, yang pertama yang banyak mempengaruhi apa? Habitmu saudara, lingkungan kebiasaan orang tuamu mempengaruhi Anda, keluar dari kerumunan itu. Yang kedua emosi, ya. Yang ketiga apa? Kondisi. Kalau ngambil keputusan,
jangan dalam keadaan fisik lelah, Bu. Jangan. Ya, tidur dulu, ngopi dulu. Ya kalau laki ngelihat cewek lah, oh ini cakep, kan seger-seger dikit gitu, Bu. Baru ngambil keputusan. Kalau dalam keadaan lelah Anda ambil keputusan, tambah ribut. Ya. Oke, naik lagi, klik. Nah, ini anjuran saya. Pertama, ya, temukan dirimu, ngobrol dengan dirimu sendiri. Kita ini banyak ngobrol sama orang lain, sampai nggak pernah ngobrol sama diri sendiri, apalagi sama Tuhan. Yang kedua apa? Mulai hari ini desain kembali. Hari esok sampai setahun tuh desainnya gimana? Ya, didesain. Terus kemudian apa? Mulai diperbarui hubungan kerja kita dengan teman-teman yang lain, ya. Kemudian apa? Prinsip, ya. Hidup itu harus punya prinsip. Nah, tentu kita ini pernah menyakiti orang lain, melukai orang lain. Kita mulai perbaiki hubungan kita. Building your network, terus prinsipal, ya. Mungkin satu lagi selesai kayaknya. Masih ada, Ben? Nah, saudara, gini. Kalau orang Jawa ngomong gini, bener iku ono telu, bener itu ada 3. Bener ku dewe, bener ya wong akeh, ambek bener sing sejati, benernya Tuhan. Yang paling bener yang mana, Bu? Benernya sendiri, benernya orang banyak, atau benernya Tuhan? Enggak lah, yang paling bener ya benerku sendiri, Bu. Wong firman aja disalahkan kok. Ya Tuhan kan gak pernah ngelakonin saya. Nggak bisa gitu. Jadi sekarang saya meringkas, ada personal truth. Kebenaran berdasarkan saya. Yang kedua, politik truth. Dan yang ketiga, objektif. Kebenaran yang objektif. Jangan emosional dan kayaknya kita selesai. Klik. Duh, masih ada. Banyak kan. Ya. Oh, sudah selesai kok. Ya. Stand strong. Kenapa sih saya suka gambar anak kecil? Saya itu selalu berdoa, Tuhan tambahkan cucu lagi. Tambahkan cucu, kalau perlu 5 lagi. Enggak apa-apa Tuhan, saya senang. Ya. Makanya kalau saya sama anak-anak kecil di belakang, saya jawel-jawel, saya ciumin. Karena cium mamanya saya nggak bisa. Cuma nanya aja, enggak. Tapi saya pecinta anak kecil, jujur. Anak kecil itu tulus dan polos. Tuhan memberkati. Ya, kita bangkit berdiri. Coba Mas F, gimana Mas?